Legenda Danau Dendam Tak Sudah di Bengkulu dilansir dari artikel Faris Ardi Tarenza DKK yang berjudul Revitalisasi Legenda Danau Dendam Tak Sudah melalui komik. Diceritakan bahwa legenda Danau Dendam Tak Sudah berkaitan dua kerajaan yang dulunya berdiri di daerah Bengkulu. Pada saat itu, terdapat dua kerajaan yang berkuasa di daerah yang dulunya bernama Muara Bangkahulu tersebut, yakni Kerajaan Sungai Hitam dan Kerajaan Jenggalu. Kedua kerajaan ini saling bertikai satu sama lain. Terlebih, Raja Ranggajanu yang menjadi pemimpin di Kerajaan Jenggalu dan berkeinginan untuk menguasai Kerajaan Sungai Hitam. Kerajaan Sungai Hitam dikisahkan memiliki wilayah yang subur dan makmur. Bahkan, wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Senge ini memiliki perkebunan lada yang besar. Keluarga kerajaan juga tidak sungkan untuk berbaur dengan masyarakat. Meskipun tinggal di dalam istana, putra dan putri dari Raja Senge sering bermain di sawah, ladang, hingga ke muara. Raja Senge memiliki 4 orang anak, yakni Pangeran Bungin, Pangeran Bingin, Putri Jenti, dan Putri Suderati. Keempat anaknya ini dididik dengan baik oleh Raja Senge bersama istrinya dengan baik agar tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Pada suatu hari, Putri Jeni dan Putri Suderati pergi bermain mengitari sungai yang ada di Kerajaan Muara Hitam bersama para pengawal. Mereka menggunakan sebuah rakit untuk mengitari sungai tersebut. Tidak terasa rakit yang dikendarai justru membawa mereka semakin jauh menyusuri sungai tersebut. Pada akhirnya sampailah Putri Jeni dan Putri Suderati di sebuah kampung yang berada di pinggiran danau dan belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Namun karena hari sudah mulai beranjak malam, akhirnya mereka dibawa oleh para pengawal untuk kembali ke istana. Keesokan harinya, kedua putri raja tersebut memutuskan untuk kembali ke kampung tersebut tanpa ditemani pengawal. Ketika mengunjungi kampung tersebut, mereka justru bertemu dengan seorang pemuda yang menaruh perhatian lebih kepada Putri Suderati. Pemuda yang nantinya diketahui bernama Jungku Mate tersebut terkesima dengan kecantikan Putri Suderati. Akhirnya, dirinya pun memberanikan diri untuk menyapa Putri Suderati. Melihat hal tersebut, Putri Suderati justru tersipu malu. Putri Jenti yang melihat perubahan sikap dari sang adik hanya bisa tersenyum. Singkat cerita, Putri Suderati pada akhirnya juga menaruh perasaan kepada Jungku Mate. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan tidak diketahui oleh orang lain, kecuali Putri Jenti yang selalu menemani adiknya ketika bertemu sang pujaan hati. Namun suatu hari, pertemuan antara Jungku Mate dan Putri Suderati ini dilihat oleh warga kampung. Mereka pun melaporkan pertemuan ini kepada pihak Istana Raja Senge, terkejut mendengar informasi yang didapatkan tersebut. Dirinya khawatir anggota kerajaan lain akan murka karena Putri Suderati melanggar peraturan istana dengan menjalin hubungan dengan rakyat biasa. Kabar kegaduhan ini justru sampai ke telinga Raja Janggajanu. Dirinya pun menawarkan perdamaian kepada Kerajaan Sungai Hitam, tetapi dengan syarat Raja Senge mesti menikahkan putrinya dengan anaknya. Raja Senge pun akhirnya menyetujui penawaran tersebut agar Kerajaan Sungai Hitam tidak lagi berselisih dengan Kerajaan Jenggalu. Sang raja pun memutuskan akan menikahkan Putri Suderati sebagai penebusan atas kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Putri Suderati menolak perjodohan yang akan dilangsungkan tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya menikah dengan putra mahkota Kerajaan Jenggalu, yakni Pangeran Natadirja. Jungku Mate yang mengetahui hal tersebut pada akhirnya putus asa setelah mengetahui pujaan hatinya menikah dengan pria lain. Jungku Mate merasa dikhianati dan ingin membalaskan dendam atas apa yang dia rasakan. Akan tetapi, Jungku Mate tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisinya tersebut. Akhirnya, Jungku Mate memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke dalam danau yang ada di kampungnya. Danau tempat Jungku Mate mengakhiri hidupnya itulah yang diyakini menjadi danau dendam tak sudah yang ada pada saat ini.